Perkenalan, namaku Rahma Amelia Dewi, biasa dipanggil dengan sebutan Mirna. Aku seorang single peran anak satu. Anakku saat ini duduk di bangku SD. Usiaku saat ini sudah menginjak 32 tahun. Aku memiliki wajah cantik alami dan juga memiliki postur tubuh ideal yang banyak diminati oleh para kaum adam. Aku bekerja di sebuah pabrik minuman yang cukup besar di kota tempat tinggalku. Banyak karyawan maupun atasanku seringkali menunjukkan kepeduliannya terhadap diriku, akan tetapi aku selalu berusaha untuk menolak dengan sopan. Terlebih lagi, aku juga sadar akan diriku sendiri. Aku hanya seorang wanita beranak satu yang ditinggal mati oleh suamiku sendiri, terlebih lagi ayah mertuaku juga, yang tinggal bersama denganku. Sedangkan ayah mertuaku, di usianya yang sudah tidak muda lagi, terlebih saat ini dia memasuki kepala 7, tidak mungkin juga aku sebagai menantu akan membiarkannya seorang diri di usia tuanya. Terlebih Pak Karimun tidak memiliki anak lain selain mendiang suamiku. Selain hal tersebut, selama ini aku juga tidak pernah merasakan bagaimana rasanya kasih sayang orang tua. Aku hanya mendapatkan kasih sayang orang tua melalui Pak Karimun dan mendiang istrinya. Meskipun ayah mertuaku sudah tidak lagi muda, akan tetapi beliau masih terlihat sehat. Selama 5 tahun ini kami tinggal di rumahku. Sejauh ini, Pak Karimun selalu menunjukkan kasih sayangnya padaku sebagai seorang menantu dan juga anak. Suami dan ibu mertuaku meninggal karena kecelakaan 3 tahun yang lalu. Saat itu suami dan ibu mertuaku menaiki sebuah bus saat akan menuju kampung halaman untuk silaturahmi sekalian mengambil hasil setoran dari peternakan milik mertuaku. Hingga akhirnya terjadi kecelakaan yang merenggut nyawa suami dan juga ibu mertuaku. Setelah saat itulah, aku mulai bekerja untuk menafkahi keluargaku, meskipun sebenarnya hasil dari setoran milik mertuaku cukup untuk membiayai kebutuhan kami, tapi menurutku aku ingin memiliki penghasilan sendiri dan biarlah pendapatan dari hasil setoran tersebut disimpan untuk keperluan mendesak suatu saat nanti. Terlebih anakku masih kecil dan mungkin akan butuh banyak biaya jika waktunya tiba, dan lagi mertuaku juga sudah berumur. Suatu waktu saat menjelang akhir tahun, Pak Karimun selaku ayah mertuaku mengajak aku dan juga putra semata wayangku untuk berlibur ke kampung halaman. Dan untuknya saat itu aku juga mendapatkan waktu libur yang cukup lama. Maka dari itu aku tidak menolak ajakan Pak Karimun, katanya sih sekalian ngambil setoran ternak. Setelah menempuh perjalanan panjang yang memakan waktu hampir 12 jam lamanya, kami akhirnya sampai juga di persimpangan menuju kampung Pak Karimun, ayah mertuaku. Untungnya saat itu masih pukul 5 sore, Jatim masih ada mengojek di persimpangan. Setelah sampai di rumah, aku langsung mengambil alih salah satu kamar untukku dan kamar yang lain untuk ayah mertua dan putraku. Di dalam kamar juga terdapat kamar mandi sendiri. Jati, aku langsung segera membersihkan diriku sebelum keluar untuk menyiapkan makanan malam kami. Sebenarnya tadi saat berada di persimpangan, Pak Karimun mengajak makan di warung saja, tapi aku menolak permintaan ayah mertuaku tersebut, terlebih waktu juga belum terlalu sore menurutku. Saat aku keluar dari kamarku, aku merasa aneh kenapa ayah mertua dan putraku masih duduk di ruang tamu dan belum juga membersihkan diri mereka sendiri. Kok belum mandi, Nak? Tanyaku merasa bingung pada putraku dan juga Pak Karimun. Itu, Nak, air di kamar. Bapak gak keluar? Kayaknya kesumbat, jawab Pak Karimun, ayah mertuaku. Yaudah Pak, pakai kamar mandiku aja, ucapku. Kalau nggak tukaran kamar juga tidak apa-apa, ujarku lagi. Tidak usah ditukar, Nak, jawab mertuaku. Ya udah Pak deh, saya mau masak dulu, ujarku sambil berlalu menuju dapur. Sekitar pukul 8 malam, barulah kami selesai menunaikan makan malam dengan sangat lahap. Setelah
Selesai aku segera membersihkan sisa-sisa makanan dan juga mencuci piring kotor bekas makanan tadi. Setelah selesai dengan tugasku di dapur, aku lalu ke ruang tengah dengan membawa kopi yang aku siapkan untuk Pak Karimun, di mana saat ini ayah mertuaku sedang menonton televisi. Ini Pak de kopinya, apa mau sekalian pakai cemilan? Tanyaku. Endak usah nak. Terima kasih, tutur mertuaku dengan logat Jawanya. Aku juga ikutan nonton film yang ada di TV. Hampir setengah jam berlalu tanpa ada obrolan antara kami. Hingga akhirnya ayah mertuaku bertanya dengan nada lemah lembutnya, "Nak Mirna, maaf sebelumnya jika Bapak lancang ikut campur urusan pribadimu," ucap Pak Karimun. "Iya Pak, jendak apa-apa. Memangnya ada apa ya?" tanyaku. Sedikit penasaran dengan apa yang ingin diucapkan oleh mertuaku. "Begini Nak Mirna sudah cukup lama seorang diri. Terlebih lagi, Vito juga pasti membutuhkan sosok seorang ayah untuknya. Selain itu, Nak Mirna juga masih muda. Apa kamu tidak kepikiran untuk mencari sosok suami dan juga ayah yang cocok bagi putramu?" Tanya Pak Karimun sambil melihat ke arah putraku, yang saat ini sudah tertidur di atas karpet. "Maaf Pak, untuk saat ini Mirna belum kepikiran sampai ke situ. Terlebih lagi Mirna juga takut jika pria tersebut hanya menginginkan Mirna saja, tanpa menginginkan putraku. Juga, selain itu, aku juga tidak mungkin membiarkan Bapak seorang diri. Karena bagiku Bapak juga orang tuaku. Aku tidak yakin jika akan ada sosok pria yang bersedia menerima aku seperti ini." Jawabku panjang lebar, "Kalau masalah Bapak tidak perlu kau pikirkan. Bapak bisa tinggal di sini, tapi untuk Vito, maaf Pak, Mirna belum kepikiran nikah lagi," ucapku memotong ucapan Pak Karimun selaku mertuaku itu. "Ya sudah terserah Nak Mirna saja," ucap mertuaku akhirnya memilih diam. Keesokan paginya sekitar jam 7 pagi, kami telah selesai sarapan pagi. Rencananya aku akan mengajak Pak Karimun dan putraku ke makam suami dan ibu mertuaku. Jam 8 yen untuk berziarah. Terlebih lagi, kami sudah 1 tahun lebih tidak pernah ke pemakaman karena kami tinggal di kota. Selain itu aku juga baru dapat cuti dari tempat kerjaku. Meskipun demikian, aku tidak pernah lupa untuk selalu mendoakan suami dan ibu mertuaku di saat dalam perjalanan pulang menuju ke rumah. Cuaca berubah dengan cepat hingga kami bertiga akhirnya diguyur hujan deras. Ingin singgah pun seakan percuma, karena tidak ada tempat untuk berteduh, karena pemakaman di kampung ini cukup terpencil. Alhasil, kami jadinya basah kuyup oleh hujan deras. Putraku terlihat sangat senang karena bisa mandi hujan, karena sebelumnya aku tidak pernah mengizinkannya mandi hujan. Sebab aku takut putraku akan sakit. Di sisi lain, ayah mertuaku terlihat sangat kedinginan. Ditambah lagi dengan nuansa pedesaan yang banyak, pepohonan menambah dinginnya siang itu. Sekitar 15 menit berlalu, kami akhirnya sampai juga di rumah. Setelah masuk ke dalam rumah, aku lalu meminta putraku langsung mandi dan mengganti pakaiannya yang sudah basah oleh air hujan. Setelah itu digantikan oleh ayah mertuaku. Setelah sekitar 10 menit berlalu Pak Karimun berada di dalam kamar mandi kamarku, tiba-tiba mertuaku itu memanggil namaku. "Nak Mirna, tolong ambilkan handuk untuk Bapak." Pinta Pak Karimun meminta tolong. Saat itu jugalah aku baru teringat jika di sana hanya ada satu handuk, dan handuk tersebut sudah dipakai oleh putraku saat mandi tadi. "Tunggu sebentar Pak, saya ambilkan dulu ke kamar sebelah," ucapku dengan suara yang sedikit keras agar Pak Karimun mendengarku. Lalu aku sedikit berlari setelah aku meminta handuk pada putraku. "Ini Pak de handuknya," ucapku dengan suara lumayan keras sambil sedikit berlari. Namun saat itu pula nasib sial menimpaku saat aku ingin memperlambat lariku. Tiba-tiba aku sedikit oleng karena aku tidak sengaja
menginjak baju yang kupakai, hingga membuat tubuhku tersungkur ke depan. Bertepatan pula saat mertuaku membuka pintu kamar mandi. Sehingga membuatku masuk ke dalam, dan secara refleks, aku mencari pegangan agar kepala tidak berbenturan dengan lantai kamar mandi. Awal niatku hanya ingin menggenggam gagang pintu. Tapi naasnya aku malah menggenggam yang seharusnya tidak aku pegang. Bahkan sampai terdengar bunyi krik, bertepatan pula dengan suara kesakitan dari Pak Karimun mertuaku. "Aduh sakit nak Mirna, tolong lepasin," ucap mertuaku sambil menepuk lenganku. Saat itu pula aku baru sadar apa yang menjadi penolongku hingga kepalaku tidak sampai terjatuh ke lantai. Maaf Pak, saya tidak sengaja," ucapku sangat malu. Atas apa yang sudah aku lakukan, aku segera memberikan handuk yang ada di tangan pada mertuaku dan segera keluar dari sana. Saat ini pikiranku menjadi sangat kacau. Di sisi lain aku merasa bersalah terhadap Pak Karimun atas kebodohan yang aku lakukan. Tetapi melihat peganganku tadi, membuat tubuhku tidak karuan. Bahkan sampai sekarang pun, aku masih dibayang. Bayangi sahabat mertuaku. "Nak Mirna, Bapak sudah selesai, pergilah mandi, nanti kalau kelamaan takut sakit akibat air hujan," ucap mertuaku membuyarkan lamunanku. "Iya Pak," ucapku sambil melihat ke arah ayah mertua. Saat itulah, aku melihat jika jalan Pak Karimun tidak seperti biasa. "Ada yang sakit Pak?" tanyaku pada mertuaku. "Tidak apa-apa nak Mirna, tidak perlu dibahas. Sekarang, mendiang kau mandi, Bapak mau ke kamar dulu sekalian. Mau istirahat?" ucap mertuaku sambil terus berjalan menuju kamar tidurnya. Di saat waktunya makan malam, Pak Karimun tidak kunjung keluar dari kamar. Aku lalu meminta Dito untuk memanggil sang kakek. Putraku segera ke kamar dan tak butuh waktu lama dia sudah berada di meja lagi. "Mah, kata kakek kita makan duluan aja. Soalnya kakek gak enak badan. Katanya tadi kakek kepleset di kamar. Mandi sampai kaki kakek jati bunyi. Dito ajakin kakek ke tukang urut, tapi kakak gak mau mah. Katanya sih udah sedikit enakan," tutur putraku. "Ya sudah, kita makan duluan, nanti biar mama yang bawain makanan buat kakek. Sekalian lihat keadaan kakakmu," ucapku. "Apa mungkin karena tadi ya sampai bapak kayak gini?" gumamku di dalam hati sambil mengingat peristiwa kecelakaan tadi. Setelah selesai makan, putraku Dito langsung menuju ruang TV. Sedangkan aku mengambil lauk pauk untuk Pak Karimun mertuaku dan langsung membawanya ke dalam kamar sekalian melihat kondisi mertuaku tersebut. "Bapak makan dulu ya. Nanti kalau sudah makan baru, Mirna temanin Bapak ke tukang urut. Kalau nggak nanti, biar Mirna minta tolong datang ke sini," ucapku pada mertuaku itu. "Tidak usah nak, lagi di kampung ini cuma ada tukang urut wanita, paling ada juga di kampung sebelah. Lagi pula, sekarang sudah malam. Siapa tahu besok sudah sembuh," ucap mertuaku. "Ya sudah kalau gitu Pak, sekarang Bapak makan dulu aja. Nanti biar Mirna yang urutin kaki Bapak. Lagi pula Bapak kayak gini juga karena kesalahanku sendiri," ucapku apa adanya. Aku juga sadar betul jika aku tidak ceroboh, mungkin Pak Karimun tidak akan menjadi seperti saat ini. Jadi, aku juga harus ambil adil terhadap yang dialami oleh mertuaku sendiri. "Sekarang Bapak habisin makanannya ya. Nanti kalau pekerjaanku sudah selesai semua, barulah aku bisa bantu obat ke satu Bapak," ucapku sambil berlalu keluar dari dalam kamar tersebut. Sekitar jam 10 malam barulah semua pekerjaanku bisa diselesaikan. Aku segera menuju kamar tidurku untuk mengambil lotion milikku. Di dalam kamar aku melihat putriku ternyata sudah tertidur pulas. Setelah aku mendapatkan lotion milikku, aku segera menemui bapak mertuaku untuk mengobati luka yang tak sengaja aku perbuat tadi. Awalnya Pak
Karimun menolak permintaanku. Tapi setelah aku membujuknya beberapa kali, akhirnya mertuaku menurut. Dengan tekadku yang sudah bulat, aku mengambil mikrofon darinya. Benar saja sesuai yang menjadi bayanganku tadi pagi. Setelah aku mendapat izin dari mertuaku, tanpa buang waktu lama, aku segera berusaha untuk kembali memperbaiki mikrofon tersebut meskipun awalnya sedikit susah. Pada akhirnya usahaku membuahkan hasil, kini mikrofon tersebut kembali menyala seperti semula. Sungguh ini adalah mikrofon yang sangat bagus, menurutku. Bahkan menurutku mikrofon tersebut sangatlah keras, terbukti dari suaranya yang khas dan juga merdu. Bahkan sampai membuatku terus melanjutkan nyanyian lagu kesukaanku. Di saat aku sedang menghayati mikrofon tersebut, dan bertepatan di saat mulutku sedang terbuka dengan sempurna. Saat itu pula mertuaku dengan jahilnya dia mendorong mikrofon tersebut hingga membuatku sampai tersedak. Bahkan dia sempat menahan sesaat sebelum dia mengeluarkan mikrofon miliknya dari mulut mungilku. Perlakuan Pak Karimun ini benar-benar membuatku sangatlah marah. Terlebih saat itu aku sedang menikmati es krim kesukaanku yang ada di dalam mulutku. Di saat aku ingin membuka mulut mengajukan protes terhadapnya, Pak Karimun selaku mertuaku tersebut memberikan ceramah yang sampai membuat seluruh tubuhku bergetar. Dengan hebatnya, sungguh nasihat yang sangat menyentuh. Bahkan sampai menyentuh relung hatiku yang paling dalam. Dengan menggunakan mikrofon miliknya, Bapak mertuaku terus melanjutkan perjalanan membagi ilmu yang dimilikinya. Secara perlahan Pak Karimun selaku mertuaku terus memberi nasihat yang baik padaku, meskipun aku merasa kecapean untuk menerima wejangan panjang dari Pak Karimun. Tetapi aku selalu berusaha untuk tetap fokus. Bahkan seluruh tubuhku sampai terasa pegal untuk mendengar semua nasihatnya. Sedangkan Pak Karimun sendiri masih terlihat seperti biasanya. Tanpa ada tanda-tanda kalau mertuaku ini akan menyelesaikan ceritanya. Padahal saat ini mertuaku sudah hampir 1 jam lamanya memberikan filsafat nasihatnya. Bahkan dari wajahnya pun menunjukkan jika dia masih jauh dari kata selesai. Sungguh bapak mertuaku ini adalah sosok seorang pria sejati yang benar-benar menjadi idaman bagi setiap lawannya. Meskipun aku sudah tidak sanggup lagi, tetapi sebagai menantu yang baik, aku harus kuat menerima wejangan mertuaku sendiri, sebab menurutku ini adalah salah satu contoh sebagai menantu yang baik. Setelah hampir 1,5 jam lamanya, barulah Pak Karimun menunjukkan tanda-tanda akan segera menyelesaikan petuahnya. Meskipun Pak Karimun sudah menunjukkan tanda-tandanya akan selesai. Tapi nyatanya tidak seperti yang aku pikirkan. Setelah 1 jam 40 menit berlalu sejak Pak Karimun memulai cerita panjangnya, barulah dia benar-benar selesai setelah memuntahkan semua SKM yang dimilikinya. Di dalam kamar bilikku, sungguh ini adalah cerita yang sangat panjang dan juga melelahkan menurutku. Filsafat Pak Karimun ini adalah yang terbaik dan terlama yang pernah aku alami dalam hidupku. Sebelum aku benar-benar tertidur, aku sempat merasa takut jika nasihat yang diberikan oleh mertuaku ini akan membuahkan hasil. Tetapi saat aku menyadari jika mertuaku akan memulai kembali ceritanya dari awal, aku hanya bisa pasrah dan mengikuti perkembangan di hari esok. Terlebih lagi saat ini, aku sudah tidak kuat lagi menerima wejangan dari mertua. Aku hanya manut, tanpa ingin ikut campur tangan untuk yang kedua kalinya. Terlebih saat ini aku ingin tidur. Bapak lanjutin aja wejangannya, saya mau tidur duluan, ucapku sambil memejamkan mata dan memberikan ruang kebebasan sepenuhnya pada Pak Karimun selaku ayah mertuaku sendiri. Meski aku menutup mataku, tetapi mulutku selalu bersuara dan semuanya baru selesai setelah mertuaku mendapatkan 3 kali putaran. Hingga akhirnya kami berdua tidur dengan nyenyaknya karena kecapekan. Dan ini karena Pak Karimun
Selesai.